teh kalau yang namanya Cirende kan bukan seperti Baduy ya. Kalau Baduy mungkin Baduy luar, Baduy dalam, semuanya masyarakat adat. Nah, kebetulan kalau dikaitkan dengan Cirende, sebetulnya kebijakan Abah ini kan nggak bisa dikatakan kampung adat. Lebih ke adanya warga adat. Karena kalau berbicara kampung adat mungkin harus semua masyarakat adat. Kebetulan kalau Cirende tidak semua masyarakat adat. Adanya Muslim, adanya keturunan Tionghoa, dan adanya warga Abah, warga adat. Jadi lebih tepatnya Cirende hanya ada warga adat. Kebetulan sampai sekarang memang banyak orang yang mengatakan dari luar ini kampung adat, yang nggak masalah sebetulnya. Cuman sisi lain ya lebih tepatnya warga adat. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya Pak. Soal kampung ini tuh punya prinsip ngindung ka waktu, mi bapa ka zaman. Nah, arti lebih jelasnya tuh gimana ya Pak? Artinya mengindung ke waktu, mi bapa ke zaman teh begini. Ini kan Cirende bukan waktu yang sebentar adanya. Mungkin di abad ke-16 sudah ada. Sekarang kalau nggak salah Abah hitung sekarang abad 21. Berarti 500 tahun ke belakang Cirende sudah ada. Walaupun Abah tidak tahu sejarah ya. Tidak tahu asal mualanya seperti apa yang namanya Cirende. Kebetulan Abah sekarang di generasi kelima ya. Mungkin menjaga tradisinya, menjaga ritualnya, menjaga identitas Jawa Baratnya seperti itu. Mungkin di sini kan masyarakat adatnya ada Sunda. Mungkin sehari-hari anak-anak bahasanya bahasa Sunda. Lalu ada pelajaran menulis aksara Sunda yang mungkin tadi balik kelihatan sedikit ya. Itu bahasa Sunda. Lalu kesenian Sunda. Itu kan jati diri Jawa Barat. Jadi selalu dijaga. Lalu ritualnya, ritual apapun pasti harus ritual. Jangankan yang ritual yang besar lah. Contoh nanam singkong, panen singkong, itu harus ada ritual. Seperti itu. Jadi kalau mi bapak ke zamannya mungkin Cirende tidak pernah menolak teknologi. Semacam anak-anak adat menggunakan HP pada umumnya, hanya Abah menyarankan silahkan kalian menggunakan HP asal yang positifnya aja. Jangan sampai moral bangsa ini, moral anak-anak ini rusak oleh teknologi yang dibuat oleh manusia yang namanya HP. Sedangkan kita makan produk yang maha kuasa. Itu jadi bapak ke zamannya mungkin anak-anak di adat secara pendidikan mungkin ada yang dari sarjana, yang masih kuliah, itu tidak pernah menolak majunya zaman. Jadi mi bapak ke zaman itu seperti itu. Zaman maju itu terus diikuti. Walaupun di situ ada yang namanya kalau udah sudah itu pamali. Jangan terlalu ke depan. Seperti itu hanya mengindungkan waktu mi bapak zaman. Oh iya Pak. Tadi juga sempat lihat balai-balainya kan ya Pak. Nah biasanya ada pertunjukan apa aja sih Pak gitu? Itu kan tradisi ya. Tradisi itu pasti ada yang namanya pertemuan, kesenian, anak-anak sekolah. Jadi kebutuhan masyarakat adat mungkin di situ. Termasuk mungkin ritual. Mungkin sebentar lagi masyarakat adat yang ada di Kampung Cirende mungkin tanggal 1 Sura itu mengadakan ritual atau yang sederhana itu selamatan. Pada tanggal 1 Sura bertepatan di kalender Masehi itu 1 Muharram. Mungkin orang Muslim merayakan 1 Muharram karena hijrah Nabi. Mungkin masyarakat adat di kalender yang sama mungkin merayakan 1 Sura atau selamatan 1 Sura. Mungkin langsung pertanyaan terakhir Pak. Soal ciri khas kampung adat ini. Kalau yang namanya ciri khas mungkin selain adat budaya mungkin ada sisi orang yang banyak penasaran karena yang namanya Cirende bukan hanya kalian hari ini pagi ini mungkin 10 negara masuk ke Cirende. Kalau universitas mungkin ada Jepang, ada Korea, ada Zimbabwe, Hong Kong. Salah satunya Universitas Teknik Malaysia itu masuk ke Cirende. Jadi mungkin salah satu orang yang berhadapan dengan kalian teteh Abah yang nggak pernah makan beras. Dari lahir nggak pernah makan beras kalau Abah. Makanya kalau di warung Abah nggak ada makanan dari beras.
karena abah punya anak, punya cucu, kan mereka tidak tahu. Jadi abah kalau pergi ke pasar, mulut itu nggak bisa diam, harus bertanya dulu. Mungkin ada kue-kue, ini bahannya dari apa. Kalau dari beras mungkin nggak dibeli karena nggak dimakan, kecuali dari terigu atau bahan umbi-umbian gitu. Paling gitu. Jadi keunikan Cirende menurut mereka lebih ke ketahanan pangan. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk wawancara di Kampung Adat Cirendenya. Nah sekarang saya lagi berada di Museum Iptek Sendial Padalarang. Mungkin nanti saya akan keliling. Oke teh, jadi sebelum ke wawancaranya, sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama teteh siapa? Halo semua, perkenalkan nama aku Reni Kavi. Di sini aku sebagai guide di Puspa Iptek ini. Nah mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama ya teh, soal alasan kenapa ngambil nama Museum Puspa Iptek Sendial Padalarang. Oke, Puspa Iptek ini tuh artinya sendiri itu adalah pusat peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kenapa Puspa Iptek? Ya karena singkatan dari yang tadi itu. Ya. Nah, Nah mungkin kapan diresmikannya teh? diresmikannya itu kalau nggak salah 11 Mei tahun 2002. Dan Puspa Iptek ini tuh jadi bukan masuknya, kayak landmarknya Kota Baru Parahyangan. Oh iya. Mungkin lanjut ke tempat favorit pengunjung yang datang ke sini tuh di mana ya teh? Mungkin yang aku ini yang favorit itu kayak sepeda gantung sama sepeda gantung itu sama kepala tenggal itu. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya teh, soal apa kelebihan museum ini? Kelebihan museum ini tuh, museum itu ada sundial. Sundial itu jam matahari. Nah, jam matahari di sini tuh jam matahari terbesar di Indonesia, dan jam matahari vertikal, horizontal vertikal itu terpadu itu pertama di Indonesia ada di sini. Dan itu tuh mendapatkan penghargaan dari Reformer Indonesia. Oke teman-teman, mungkin dicukupkan aja untuk wawancara di Museum Puspa Iptek kali ini, dan terima kasih